Itu pas semester 5, itu bahkan hampir putus asa pengen aduh apa cuti aja ya atau bahkan nggak lanjut kuliah kayak gitu. Ada sempat kepikiran kayak gitu karena saking banyak tantangannya gitu kan. Karena yang pertama kan belum bawa motor tuh waktu itu. Iya. Jadi ngandelinnya itu tiap hari itu ngandelin tebengan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Silvi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi teman-teman, Silvi ini sefakultas, sejurusan, dan sekelas lagi. Iya, sekelas. Iya. Udah lama kita sekelas ya? Ya 4 tahun lah ya. Iya, enggak kurang dari 4 tahun. Iya, jadi lumayan itulah. Lumayan sedikit. Lumayan sedikit. Mbak Silvi kegiatannya saat ini ngapain? Ngapain aja? Ngapain aja. Kalau sekarang sih lagi sama Ozi ya. Cuma kalau kemarin tuh di Nganjuk ada program pondok kayak gitu. Ya, nanti kita masuk ke situ ya. Mungkin kita ngobrol seputar tentang awal masuk kuliah aja ya. Oke, boleh. Kan Mbak Silvi ini dapat beasiswa ya, beasiswa apa bidik misi ya? Betul. Bidik misi dari kampus. Ceritain dong Mbak Silvi awalnya bisa kedaftar atau dapat beasiswa itu gimana sih? Ya awalnya itu kan nggak pakai orang dalam kan? Enggak. Orang luar juga bisa sih. Iya. Ya jadi awalnya itu malah nggak bisa kuliah kan karena kondisi ekonomi keluarga itu bisa dikatakan rendah. Cuma alhamdulillah lah cukup kayak gitu. Sebelum masuk situ berarti ada waktu lulus SMA itu kayak sempat nggak usah kuliah. Iya, awalnya gitu. Mama tuh pokoknya kalau misalkan nggak kuliah kerja, kalau nggak ya nikah kayak gitu. Kerja, kuliah, nikah. Kalau nggak itu pokoknya. Nah tapi kan karena keinginan hati itu pengen banget kuliah gitu kan, karena itu tahu kondisi tubuh itu gimana. Maksudnya kalau kalau kerja tuh kayak nggak bisa gitu loh. Kayak aku tuh paham banget tubuh aku tuh gimana gitu. Jadi mending belum siap kerja. Mending belajar daripada harus kerja kayak gitu. Hanya kok kekeh banget aku tuh pengen kuliah. Akhirnya aku coba bolak-balik kan ke guru BK kayak gitu, tanya-tanya. Terus sama guru BK tuh dibantu kayak gitu buat daftar beasiswa kayak gitu. Jadi untuk daftar beasiswa itu persyaratan tuh udah aku siapin dari sejak SMA itu tadi. Ya. Nah terus ternyata qadarullah alhamdulillah keterima tuh SPAN PTKIN di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lagi. Ini sampai mana tadi? Sampai akhirnya keterima di SPAN. Akhirnya alhamdulillah qadarullah kan keterima di SPAN PTKIN di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kayak gitu. Nah terus jadi kalau di UIN itu kan kalau keterima beasiswa itu harus daftar dulu ya, harus masuk dulu baru nanti daftar lagi beasiswa. Gitu. Jadi harus keterima dulu tuh di universitasnya baru nanti daftar beasiswa. Nah habis itu harus bayar UKT dulu kan, dan waktu itu qadarullah dapat UKT yang 2 juta kayak gitu. Nah di situ juga ada kayak nggak jadi kuliah gitu lah karena UKT 2 juta itu kan. Tapi alhamdulillah ada dapat pinjaman, habis itu berangkatlah ke Jogja. Nah setelah beberapa bulan ada pengumuman bahwa beasiswa bidik misi itu udah buka pendaftaran. Nah karena udah disiapin jauh-jauh hari dari pas zaman man itu tadi, tinggal masukin aja udah kayak gitu. Nah ini kan beasiswa bidik misi itu ada 3 kali ya, ada 3 tahap. Yang pertama itu pemberkasan, terus habis itu wawancara, habis itu visitasi. Visitasi itu disurvei gitu loh ke rumah. Jadi pihak UIN, pihak kampus ke rumah-rumah kayak gitu survei. Bener apa enggak gitu, sesuai apa enggak gitu dari data-data yang udah dikirim kayak gitu kan. Nah alhamdulillah tuh pas setelah beberapa minggu ya pengiriman berkas itu ada tuh pengumuman lolos apa enggaknya. Dan alhamdulillah tuh lolos gitu, ya Allah masya Allah banget, seneng gitu kan. Akhirnya langsung masuk ke tahap wawancara. Nah di wawancara itu pakai bahasa Inggris sama bahasa Arab. Jadi itu ditanya kamu bisa mau pakai bahasa Arab apa pakai bahasa Inggris? Nah karena basicnya aku dari dulu agama, jadi aku lebih milih ke bahasa Arab. Mohon maaf Pak. Bahasa Arab gitu kan. Jadi ya udah, jadi mulai dari perkenalan sampai ditanya soal isu pada saat itu tuh pakai bahasa Arab dan dijawab juga pakai bahasa Arab. Ya itu semampunya sih. Kayak gitu karena Silvi sendiri kan nggak bisa bahasa Inggris ya, belum bisa bahasa Inggris, jadi lebih milih ke bahasa Arabnya kayak gitu.
Itu, Dan apa? Tunggu, itu dapat beasiswanya itu semester berapa? Semester dari satu? Semester 1. Oh. Cuma beda beberapa bulan aja gitu. Berarti belum sempat bayar UKT atau? Udah jadi kan harus bayar UKT dulu kan. Oh gitu. Harus bayar UKT dulu baru masuk ke kuliah. Terus setelah beberapa bulan perkuliahan, di situ ada pembukaan pendaftaran bidik misi, terus daftar. Oh gitu. Gitu. Terus pas dapatnya itu uangnya dikembalikan gak sih? Iya, alhamdulillah dikembalikan. Tapi nggak langsung ya, kayak nunggu dulu. Soalnya itu kan ada pembukaan rekening dulu, terus ada pemberkasan lainnya kayak gitu. Nah baru uang tuh cair. Nah pas cair itu dikembalikan. Ya udah, karena yang UKT-nya itu minjem kan, jadi langsung dibayarkan juga waktu itu. Makanya alhamdulillah lah. Jadi beasiswa bidik misi itu full sampai akhir 8 semester? Iya, 4 tahun ya, maksimal itu. Dan kamu lulusnya 3,5 tahun? 3,4. 3,4, jadi sisanya itu diapain? Enggak ada apa-apain. Enggak diambil beasiswanya itu? Ya, udah enggak ada. Kalau udah lulus ya udah? Udah, betul, kayak gitu. Soalnya ada juga teman-teman yang dapat bidik misi kan, kayaknya aku jangan lulus dulu deh, biar semester depannya dapat lagi. Akhirnya udah masuk kuliah, akhirnya kita sekelas waktu itu. Oh. Kalau kamu awal kuliah, tunggu sebelum masuk ke situ. Ternyata aku juga pernah kemarin di video sebelumnya juga ada tanya teman yang di UGM. Jadi mereka sebelum masuk kuliah itu selalu konsultasi sama guru BK kan? Iya, betul. Aku tuh nggak pernah konsultasi sama guru BK kecuali masuk ada kasus. Oh. Nggak tahu fungsi. Nggak tahu fungsi guru BK iya. itu nggak tahu. Ternyata di Jawa ini fungsinya itu ya. Iya, buat konsultasi masalah ke depannya. Setahu aku itu nggak ada konsultasi kamu mau kuliah di mana gitu, nggak ada. Kecuali nanti ada masalah misalnya nggak ikut upacara atau bikin kasus baru masuk. Ternyata fungsinya salah satunya itu ya. Iya, fungsinya itu. Kan itu juga kan bimbingan konseling kayak gitu. Jadi ya buat kayak gitu masalah. Bahkan nggak cuma itu loh, kayak misalkan kita ada permasalahan sama temen, permasalahan sama guru, itu curhatnya ke BK. Oh gitu. Kayak gitu. Kan buat apa sih konseling kayak gitu loh. Mungkin waktu itu di sekolah aku belum ada yang konsen ke situ ya. Iya, Maksudnya kayak cuman guru, dia bukan basicnya di BK, mungkin kayak guru agama, cuma disuruh masuk ke BK. Nah dia sepengetahuanku guru BK ngurusin anak nakal doang. Iya, ya itu salah satunya sih. Iya, salah satunya juga sebenarnya sih. Terus ketika kuliah itu, kamu masuk organisasi apa sih? Masuk organisasi nggak atau UKM? Iya, UKM ya, organisasi ya. Waktu itu pas awal-awal tuh masuk organisasi ini, yang di ini loh, apa namanya tuh? Ya jadi ikut organisasi, yang pertama tuh suka TV, karena kan pengen banget dari dulu tuh kalau lihat TV ya, kalau lihat reporter, terus lihat presenter kayak gitu tuh kayak, ya Allah Mas teteh pengen jadi kayak gitu, pengen, gitu. Karena kan emang seneng ngomong juga kan, jadi pengen coba gitu. Nah, alhamdulillah pas di UIN tuh ada tuh organisasi itu kan, tadi suka TV tadi. Nah coba, ternyata oh gini, tapi ada beberapa yang kurang srek gitu, karena kan waktu itu tinggal di asrama dan di asrama itu kan ada jam malam. Sedangkan kalau di Suka TV itu nggak apa-apa kalau aku ngomong Suka TV. Iya nggak apa-apa. Jadi kalau di Suka TV itu kan ada rapat dan itu sampai malam. Dan aku tuh jarang banget ikut rapat kayak gitu. Nah, pokoknya aku bertahan di Suka TV itu sampai sekitar 6 bulanan lah. Pokoknya aku ngerasain juga jadi presenter sama reporter, alhamdulillah udah ngerasain 2 ini. Terus abis itu setelah 6 bulan ini aku langsung keluar aja gitu. Karena nggak cocoknya tadi itu loh. Waktunya ya agak sulit ya. Betul. Setelah masuk ke TV ada organisasi lain nggak? Ini Al-Mizan sih. Sampai akhir hayat? Al-Mizan ya insya Allah ya, semoga sampai akhir. Ya sampai akhir perkuliahan lah. Kalau organisasi EXA itu nggak ikut? Kalau yang lain tuh kebanyakan luar kampus sih, kayak MRI ACT. Jadi ini kayak lebih ke apa namanya, aksi cepat tanggap gitu loh, volunteer kayak gitu. Terus ikut di DT Peduli juga, terus ikut di Dompet Duafa juga. Sebenarnya banyak volunteer, terus ada Sahabat Muda, terus ada PLD juga kayak gitu. Jadi kebanyakan ikut kegiatan masyarakat kayak itu, volunteer. Kebanyakan di luar gitu ya. Oh kirain kamu sempat mencicipi kuliah organisasi kayak PMI, PMI. Kebetulan aku kurang suka sama organisasi yang kayak gitu. Kamu nggak suka orasi ya? Kamu nggak suka demo? Nggak suka. Ini kurang kritis berarti. Enggak juga sih, enggak juga. Enggak harus jadi ikut itu, biar jadi kritis.
Nah, pas kuliah itu kamu tinggalnya awalnya di asrama? Bukan, nggak sempat ngekos berarti? Emang niatnya mau ke asrama itu kan? Emang dari awal tuh menjauhi yang namanya kos sih. Karena kenapa? Karena aku nggak suka sendirian orangnya. Aku suka banyak orang kayak gitu. Beda berarti nggak? Aku nggak suka kalau banyak orang. Aku suka banyak orang. Aku suka ngobrol gitu. Maksudnya suka banyak orang gitu lah daripada aku sendiri. Dan itu pun asrama pun pas semester awal aja, karena kan di bidik misi itu pas suatu tahun aku tuh disuruh ini mondok. Dan di situ dikasih pilihan 10 pondok. Dan alhamdulillah qadarullah aku diamanahin buat jadi koordinator Fakultas Dakwah Bidik Misi. Jadi aku survei dari 10 pondok ini. Aku survei, pokoknya dari 10 ini kategori yang aku pilih itu dia yang paling murah biayanya. Dan itu jatuh di pondok pesantren yang di Maguwo Harjo. Itu karena emang benar-benar murah kan. Tapi aku nggak mempertimbangkan jauh apa enggaknya, karena bagi aku berapa kilo sih jauhnya? Pokoknya sekitar 35 menitan lah. Jauh ya berarti? Iya, lumayan jauh sih. Itu dekat Bandara Adi Sucipto. Oh. Berapa lama tinggal di pondok itu? 1,5 tahun. 1,5 tahun? Lebih lah. Ya, hampir 2 tahun tapi nggak sampai genep 2 tahun. Oh, berarti memang kalau beasiswa Bidik Misi Doni itu harus harus mondok ya? Iya, tapi wajibnya tuh setahun. Wajibnya setahun. Terserah mau lanjut apa enggaknya gitu. Intinya harus mondok. Intinya harus mondok. Dan itu harus mondok di 10 yang direkomendasikan ini. Nah, setelah kamu pindahnya itu kemana? Pindah kemana maksudnya? Kan 1,5 tahun di pondok itu. Terus selanjutnya pindah ke? Selanjutnya ke asrama Darut Tauhid Jogja. Kamu pindah itu kenapa? Karena jauh atau karena ada pengen mencoba hal yang baru? Aduh, ini cerita kok. Iya, nggak apa-apa. Ya, pindah tuh karena gak tau ya, intinya tuh udah banyak tekanan ya, bukan banyak masalah. Bener-bener banyak tantangan banget. Pokoknya tantangan hidup tuh bener-bener dirasain itu pas semester 5. Itu bahkan hampir putus asa, pengen aduh apa cuti aja ya, atau bahkan gak lanjut kuliah kayak gitu. Ada sempat kepikiran kayak gitu karena saking banyak tantangannya gitu kan. Karena yang pertama kan belum bawa motor tuh waktu itu. Jadi ngandelinnya itu tiap hari tuh ngandelin tebengan orang. Jadi tiap malam nih ya, misalkan aku besok kuliah jam 7 pagi. Aku tuh dari malam tuh habis beres ngaji tuh langsung ngechatin semua tuh teman-teman pondok. Siapa yang besok berangkat pagi, Pokoknya semua orang aku chatin kan. Dan hanya beberapa aja gitu yang jawab kayak gitu. Jadi aku tuh kalau kuliah tuh tergantung. Kalau misalkan ada yang pergi mau maksudnya nebengin aku ya berangkat, kalau enggak ya enggak kayak gitu. Soalnya kalau pakai Grab juga tuh mahal banget, sekitar 25.000 setiap hari gitu kan. Betul banget ya Allah. Itu belum tantangan banget kan. Jadi ada tantangan yang paling berat di situ berarti. Ya pokoknya lebih ke arah ekonomi sih. Karena kan qadarullah juga kan ini bener-bener waktu itu ngandelinnya itu bidik misi doang kayak gitu. Jadi alhamdulillah belum dapat kiriman gitu dari orang tua, bener-bener lepas gitu ya, alhamdulillah bisa belajar mandiri juga dari hal itu. Tapi kan ngandelinnya itu ngandelin bidik misi, sedangkan bidik misi itu cairnya itu nggak rutin kayak gitu loh. Kadang kan pokoknya bidik misi itu kan cairnya 3 bulan sekali. Kadang di bulan yang pertama, kadang di bulan yang kedua ini, kadang yang ketiga bulan ini. Sedangkan makan 3 bulan sekali. Enggak kan? Nah, bukannya gitu. Di pondok disediain? Enggak, kalau di pondok itu enggak disediain. Jadi benar-benar sendiri. Oh, beli makan sendiri? Beli makan sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi waktu itu tuh aku tuh sistemnya kayak apa ya, gali lubang tutup lubang. Aku minjem uang di temen, nanti pas bidik misi cair aku bayar kayak gitu. Udah keras kehidupanmu ya? Iya, keras banget. Tapi alhamdulillah sih dari hal itu tuh aku belajar banyak banget, bener-bener belajar kedewasaan ya dari situ, belajar sabar, belajar macem-macem, belajar nata kelola keuangan kayak gitu, bener-bener ya jadi tahu gitu prioritas mana yang harus aku beli, mana yang nggak penting kayak gitu, belajar dari hal itu kayak gitu. Berarti waktu kayak ada rasa-rasa pengen berhenti kuliah itu karena udah pasrahnya itu tadi, udah ya Allah aku kira-kira kuat nggak ya kayak gitu loh. Maksudnya kan apalagi semester 5 itu kan banyak tugas-tugas macam-macam gitu kan yang harus keluar kayak gitu kan. Sedangkan waktu itu kan belum bawa motor tuh, itu bingung, terus ya Allah gimana ya gitu, terus ya doa terus qadarullah tuh akhirnya orang tua merelakan motornya buat dibawa di Jogja kayak gitu. Karena motor tuh di rumah cuma 1.
gitu, benar-benar cuma satu. Dan mama tuh mengikhlaskan untuk mama tuh berangkat kerja itu jalan kaki. Sebenarnya itu benar-benar ini ya berat banget sih buat aku juga, takut menjadi beban kayak gitu kan. Cuman ya mau gimana lagi gitu kan, ya udahnya bawa lah gitu sih. Tapi pas itu juga nggak ngandelin bidik misi doang sih, jadi adalah kegiatan-kegiatan kayak ini apa namanya, ngajar les, ngajar SD, ngajar SD, MTS sama SMA. Pokoknya apapun itu aku lakuin, tapi aku cuma bisa ngajar ya, soalnya aku nggak bisa kayak jaga toko kayak gitu kayak teman-teman yang lain. Kadang ada sih rasa kepengen kayak jaga toko, tapi kok kayaknya bukan basic aku. Cuma gitu. diam-diam gitu ya. Jadi aku pengennya bisa ngajar aja kayak gitu sih. Akhirnya 1,5 tahun itu pindah ke Darut Tauhid. Dan itu kan bener-bener titik kepasrahan banget kan, ya Allah kira-kira gimana. Pas besoknya itu ada BCN tuh, ternyata ada pengumuman beasiswa santri. Dan di situ juga nggak berhenti sampai situ aja, kan di situ ada persyaratannya, bisa daftar beasiswa ini. Tapi kalau misalkan udah dapat beasiswa dari lembaga lain nggak bisa. Nah sedangkan aku kan dapat beasiswa bidik misi kan. Nah, aku tuh langsung konsultasi sama waktu itu ketuanya bidik misi gitu kan, dosen lah, salah satu dosen. Aku cerita, Pak, saya mau daftar ini, kayak gitu. Kira-kira bisa nggak ya, kayak gitu kan. Saya bidik misi, sedangkan ini juga beasiswa. Bapaknya tuh bilang, ya nggak apa-apa, soalnya kan beasiswa ini nggak membiayai kuliah kamu, jadi nggak apa-apa gitu. Karena udah dapat persetujuan kan, akhirnya langsung daftar lah. Nah pas daftar pun, aku langsung ke pemimpinnya yang DT ini kayak gitu kan, terus bilang juga, Pak saya mau daftar tapi saya bidik misi kayak gitu kan, tapi saya memang membutuhkan kayak gitu kan. Terus kata bapaknya, ya nggak apa-apa Mbak gitu, ini kami tidak membiayai perkuliahan kayak gitu. Jadi yang dibiayai apa itu? Ini asramanya aja gratis pokoknya. Asramanya gratis. Makannya gratis juga gak? Makan gratis. Pokoknya itu hadiah. Jajannya gratis, ada jajannya enggak? Jajan, uang saku ada. Oh juga ya. Berarti ada. Intinya selain biaya perkuliahan ya? Selain biaya perkuliahan. Dan itu tuh rasanya sama Allah tuh kayak langsung dibalikan, langsung dibalik aja dunia itu. Yang awalnya aku tuh bingung ya Zia, aku tuh bingung nih, siang ini kira-kira bisa makan gak ya? Kira-kira aku mau makan apa ya gitu. Jangankan siang ya, misalkan sarapan aku belum sarapan nih. Aduh aku bingung apa ya, mau sarapan apa enggak gitu. Terus mau sarapannya apa gitu. Terus ya pokoknya bener-bener bingung gitu mau makan apa gitu. Dan sama Allah tuh langsung detik itu juga dibalikan, bener-bener jangankan buat siang ya, buat kayak 2 minggu ke depan tuh makanan udah terjamin gitu loh. Itu ya Allah, terus di situ nangis sih jujur, karena yang biasanya ya dulu tuh aku tuh ini suka cari-cari masjid. Suka cari-cari masjid buat apa coba? Buat cari program makan gratis. Kalau puasa itu enggak dari bulan puasa? Nah, kalau puasa itu aku biasanya di Preksu. Nah, di sini kan Preksu itu ada program kan ya, Senin, Kemis, sama Jumat. Jumat tuh kalau habis baca Al-Kahfi. Sampai suka diledek tuh sama teman-teman, Preksu, duta Preksu, apa-apa ya, semua Preksu gitu ya, karena saking seringnya gitu loh. Ya mereka nggak ngerti kan. Ya gitulah, tapi asik sih kalau sekarang ya inget-inget perjuangan kemarin tuh malah ketawa gitu kayak ya Allah ternyata Silpi bisa, alhamdulillah ya Allah kayak gitu. Yang penting niatnya lurus ya. Ya benar-benar, yang penting niatnya tuh jelas gitu. Kayak gitu sih. Ya justru kadang aku rasa kayak orang-orang yang terbiasa dengan yang enak itu malah nggak lancar kuliahnya. Biasa banyak tuh teman-teman yang dari luar daerah kan. Iya. Udah dijamin orang tuanya kuliahnya gini, tapi pasti sampai di Jogja karena mungkin dia nggak ngerasakan yang susahnya kayak gitu kan. Jadi perjuangan, jadi akhirnya enak-enak doang. Jadi kuliahnya ya terbengkalai. Ya, tapi itu dari masing-masing juga sih. Iya, dari rumah juga mungkin. Biasa kalau aku rasa yang orang-orang yang yang pas sampai di Jogja itu kuliahnya gagal, yang gagal juga sih ya tetap lulus, tapi nggak punya
apa ya, nggak punya prinsip dasar dari rumah mungkin ya. Akhirnya kita sampai di Jogja, misalnya dari daerah kota kecil ke Jogja yang semuanya ada gitu kan. Akhirnya ketemu lingkungan yang menurut dia asik tapi sebenarnya nggak bagus. Akhirnya dia terjerumus ke sana ya. Akhirnya benar-benar gagal lah. Itu sebenarnya tergantung ini sih, benar-benar niat dari awal gitu kan. Kalau aku emang bener-bener pengen kuliah waktu itu nggak ada pilihan lain, ya masa aku mau kerja, sedangkan aku tahu kondisi aku gitu kan, aku nggak bisa loh kerja gitu, dan aku juga belum siap untuk menikah kayak gitu kan. Jadi ya itu aku memang pengen banget kuliah. Berarti di desamu itu, desa ya? Desamu itu memang banyak yang usia-usia kamu udah nikah gitu? Iya, banyak banget, teman-teman aku tuh udah pada nikah semua. Bahkan masih sekolah udah nikah? Ada yang kayak gitu? Iya, ada. Sama gitu sih kayak tempatku. Iya, kayak gitu. Dulu itu aku punya teman masih SMP kelas 3 kalau nggak salah. Dia itu udah nikah. Sama. Ya sama kayak gitu. Mungkin mindsetnya orang, apalagi perempuan kan, ngapain kamu kuliah jauh-jauh gitu kan. Iya, bener banget. Di rumah aja gitu. Bener-bener. Dan saya semutan juga. Terus. Ngapain kamu kuliah tinggi-tinggi kan? Kamu kuliah S1, S2, ujungnya di dapur juga. Bener-bener. Kadang-kadang kayak gitu kan. Tapi sekarang bagusnya lucu juga kan. Kan ngapain jauh-jauh nanti juga di dapur. Ada perbedaan tuh, dapurmu, dapurku. Dapurmu tuh yang kayak gitu. Dapurku tuh yang lebih elit kayak gitu. Dapurnya S1 gitu ya. Gitu. Tapi semua itu sebenarnya tergantung ini sih, niat bener-bener kan dari awal tuh. Kalau emang benar-benar pengen kuliah, ya pasti apapun itu ya emang benar-benar serius gitu loh. Kayak gitu. Akhirnya kamu akhirnya kuliah lulus 3,4. Tepat banget ya. Waktu itu aku masih proposal kalau nggak salah. Sini anak gue lulus. Dadah Hozi, aku duluan. Nah, akhirnya kamu itu kerja di? Nah itu sebelum lulus tuh alhamdulillah ya Allah, benar-benar alhamdulillah banget. Masih skripsi itu, masih skripsi itu aku ditawarin kerja. Itu benar-benar ditawarin kan. Di yayasan itu ya? Iya, di yayasan itu. Terus aku bingung kan. Ya Allah, aku kalau misalkan nolak udah banyak banget yang yayasan itu berikan ke aku kayak gitu. Hanya ya udahlah bismillah kayak gitu kan. Bismillah. Hanya tapi aku jujur tuh waktu itu jujur banget kan. Pak, saya tuh bisa kayak gitu kan. Tapi saat ini yang menjadi prioritas saat ini adalah skripsi kayak gitu. Karena itu amanah banget dan emang niat aku tuh pengen lulus cepet gitu kan. Jadi aku bilang kayak gitu, prioritas saat itu skripsi, tapi saya bisa kayak gitu. Tapi saya minta hari gitu untuk saya fokus sama skripsi. Jadi waktu itu kerja aku tuh ya hari Selasa, Rabu, Kamis sama Jumat. Aku tuh minta hari Senin. Jadi setiap Sabtu, Ahad sama Senin itu aku fokus skripsi. Sabtu Ahad kan buat skripsi nih. Nah, Seninnya ini buat konsultasi sama DPS aku. Gitu. Jadi pokoknya aku minta hari, dan aku jujur karena aku nggak mau ya, maksudnya nggak mau juga loh prioritas aku tuh terganggu gitu loh. Tujuannya kan kuliah. Karena emang tujuannya kan kuliah kayak gitu. Jadi alhamdulillah tuh dari pihak yayasannya tuh paham gitu loh. Jadi kerja jalan, skripsi jalan, alhamdulillah kayak gitu. Nggak terbengkalai? Enggak, alhamdulillah nggak terbengkalai. Karena itu tadi kan, pokoknya apapun itu emang harus jujur sih. Pasti paham kayak gitu. Soalnya kata dosen kita itu kan, kalau bisa jangan kerja kan sambil kuliah itu, soalnya nanti terbengkalai. Tapi kamu mampu membagi waktu itu ya? Ya karena aku minta hari, pokoknya Pak. Iya, mungkin karena keluasan kelonggaran dari itunya. Iya, alhamdulillah, bener banget, alhamdulillah banget. Kayak gitu. Akhirnya setelah itu kamu tunggu berapa tahun kamu kuliah lagi, kerja di situ? Setahun 5 bulan lah. Berarti setelah lulus kan udah kerja, sebelum lulus udah kerja? Sebelum, itu bulan Oktober itu pas skripsi. 2020? 2020. Udah corona ya, udah corona. Tapi belum heboh banget sih waktu itu corona tuh. Baru awal-awal masuk isu aja. Belum masih di Wuhan? Masih di Wuhan. Oh iya. Iya, 2020 kan masih di Wuhan kan? Enggak, 2019. Oh, berarti salah. Itu udah corona sih, udah corona. Ya Allah, kelihatan banget nggak update-nya. COVID-19 itu. Oh iya, ding. 2019. Oh iya. Iya, itu bulan
April kalau nggak salah mulai masuk. Ya pokoknya itulah, pokoknya pas 2020-nya itu Oktober. 1,5 tahun. Itu kerjanya ngapain? Nah Bentuk itu kerjanya? alhamdulillah banget, pokoknya masya Allah banget kan. Kerjaannya itu sesuai dengan jurusan, sesuai banget gitu. Jadi aku kerja di situ tuh kayak kembali mengulang kuliah gitu loh. Kayak alhamdulillahnya itu mengimplementasikan gitu. Dan alhamdulillah tuh ya Allah, alhamdulillah berarti selama ini ilmuku bermanfaat gitu. Maksudnya bermanfaat tuh aku bisa mempraktekannya langsung gitu dari teori-teori yang sebelumnya aku pelajari di kuliah, di kelas, terus aku praktekin tuh di program-program di yayasan tersebut kayak gitu. Terus ya Allah, jadi ya kalau setiap kegiatan di sana tuh aku mikir, oh ini kayaknya dulu yang pernah diajarin dosen Pak ini, Pak itu. Jadi kayak langsung keinget gitu loh. Contohnya gimana tuh? Contohnya kayak ini ya, apa tuh sesi yang konflik-konflik itu apa? Resolusi konflik. Jadi contohnya tuh kayak resolusi konflik kan. Dan itu tuh ternyata cara penggunaannya itu nggak sembarangan kayak gitu. Tapi itu worth it banget gitu loh kalau dipakai untuk sebuah program kayak gitu. Contohnya ada salah satu waktu itu di salah satu desa gitu kan. Iya kan, masyarakat kan. Iya, benar, masyarakat desa gitu kan. Nah itu lagi kumpul sama Pak Kepala Desanya. Nah Pak Kepala Desanya itu minta tolong ke yayasan ini, yayasan yang aku di situ kan, buat bikin program air. Nah karena Pak Kepala Desanya itu pengennya programnya cepet, otomatis kan prosesnya juga harus dibantu cepet dan dibantu sama orang banyak. Nah kebetulan lagi di situ itu ada anak-anak KKN yang lagi KKN di situ. Otomatis anak-anak KKN itu dilibatkan kan. Nah akhirnya dikumpulin tuh di rumah Pak Kepala Desa. Dari pihak yayasan menjelaskan tentang programnya, dari pihak yang KKN itu mendengarkan biar mereka tuh paham kayak gitu kan. Ya tujuannya apa? Minta tolong dibantu buat asesmen, survei kayak gitu. Nah terus ada salah satu mahasiswa KKN yang di situ tuh dia kurang setuju. Aneh kan? Tunggu, dia kurang setuju dengan permintaan kepala desa. Coba kepikiran kayak itu, kan ngakak banget kan. Dia tuh bilangnya gini, tapi mohon maaf, mungkin dia nggak sadar ya dia di mana gitu. Dia pokoknya begini bilang, mohon maaf kayak gitu kan, tapi kami itu udah menyusun program KKN tuh gitu. Sedemikian rupa kayak gitu kan. Jadi jadwal kami tuh udah full gitu, udah bener-bener tertata. Misalkan habis duhur kita ini, bagi ini, pokoknya tim-tim ini kemana kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada tambahan program barunya, mereka harus ngubah lagi jadwalnya dan mereka itu ngeluh itunya kan. Langsung di situ tuh. Di situ Pak Kepala Desa nggak nahan marah, dia langsung gebrak meja kan. Gebrak gitu kan. Terus ini desa siapa? Kayak gitu. Tunggu ke anak KKN itu. Perasaan kalau KKN itu kita observasi, kan? Terus ada FGD sama masyarakat. Masyarakat tuh kebutuhannya apa sih? Nah itu kan. Jadi kita memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan kita. Nah gitu kan. Pokoknya tuh situ marah banget. Nah resolusi konfliknya ini masuk tuh dari pihak kami, dari yayasan. Oh menengah itu ya. Apa coba? Kita minta maaf. Dari yayasan minta maaf. Ya sebelumnya kita minta maaf kayak gitu kan. Karena kami nggak bisa memenuhi kebutuhan SDM untuk program ini kayak gitu. Nah langsung tuh itu kan kata-kata itu tuh bom. Dan langsung dibalas sama Pak Kepala Desanya. Oh enggak Pak, nggak usah minta maaf Pak, itu yang salah anak KKN. Wah langsung kan seru banget itu di situ. Akhirnya langsung Pak Kepala Desa tuh bilang, kalau kamu nggak mau bantu ini keluar. Win saya blacklist gitu. Bisa ngomong. Dari Win ya. Apa nggak usah ngomong ya. Pokoknya kampusnya di blacklist. Kampusnya di blacklist kayak gitu. Pokoknya ulangi ya pokoknya Pak Kepala Desa itu sampai marah. Marahnya tuh gini. Pokoknya kalau kamu nggak mau nurutin apa yang saya minta tolong ini, kampusmu aku blacklist gitu. Jadi teman-teman KKN-mu yang dari kampusmu itu di blacklist, nggak boleh KKN di desa itu lagi kayak gitu. Wah langsung itu kan abis selesai acara dia langsung minta maaf.
langsung minta maaf. Nah di situ resolusi konflik tuh ya di situnya gitu kan. Terus langsung mikir ya Allah ternyata gini gitu. Teori itu kan sederhana banget ya. Aku pahami ya. Resolusinya itu gimana? Contohnya gimana? Ya contohnya tadi itu loh, yang itu loh tadi loh, yang minta maafnya itu tadi, yang minta maafnya itu dia itu biar apa ya, biar setuju gitu loh. Gimana sih ya? Teorinya gimana sih? Aku jadi lupa masalah teorinya. Pokoknya resolusi konflik itu dia itu membuat konflik yang nantinya itu jadi sebuah solusi kayak gitu loh. Kayak gitulah pokoknya. Aku nggak ngerti. Ya pokoknya pahamin aja lah, pokoknya gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, intinya dari yayasan itu kayak menengahi gitu ya, minta maaf bahwa seakan-akan yayasan yang bawa anak KKN ini ya. Bener, nah jadi gitu. dia minta maaf dengan merangkul anak-anak KKN ini ya. Betul. Nah sedangkan ya gitulah, pokoknya itu seru sih gitu, pokoknya bener-bener ya ternyata prakteknya itu lebih seru kayak gitu. Sedangkan kita kan waktu pas kuliah itu prakteknya kita kan bank sampah kayak gitu kan. Terus apa lagi sih, kita tuh ya desa wisata. Kayak gitu. Intinya lebih ke pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakatnya, bener-bener itu tuh olah pikir masyarakat tuh bener-bener dibawa ke yang bener lah, yang bener ya bisa lah dibawa ke arah yang lebih benar. Ya gitulah. Iya. Akhirnya 1,1 tahun ya? Enggak sampai setahun. 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan kerja situ. Terus pindah ke? Nah itu tuh ya apa ya? Tunggu, kamu sekarang kan mondok itu kan tadi? Mondok di tahfidz itu tadi. Tahfidz Quran itu. Gimana bisa pindah itu? Aku tuh mikirnya gini, niat aku lulus cepet itu bukan untuk kerja. Oh gitu kan. Aku tuh niat lulus cepet itu pengen ini lanjut studi gitu kan, lanjut studi. Dan orang tua juga lebih dukung kalau aku tuh lanjut, bukan kerja kayak gitu kan. Tapi karena aku ada amanah itu tadi, ya mau nggak mau kan, kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan di Sambi belum bisa karena di yayasan ini aku benar-benar full gitu loh. Kadang bahkan aku pulang sampai jam 11 malam, jam 12 malam kayak gitu. Kadang bahkan sampai nginep kayak gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalkan aku ngambil sambil lanjut studi tuh aku takut malah terbengkalai karena kan S2 itu nggak kayak S1 kan. S2 itu lebih individual gitu. Iya, tugasnya lebih banyak. Lebih banyak juga tugasnya. Kalau S1 kan masih mending kita itu kerja kelompok kayak gitu, kita numpang nama. Kalau S2 kan udah nggak bisa gitu tuh kan. Nah, jadi kayak aku ya harus benar-benar mempersiapkan mateng kalau S2 itu nggak bisa main-main lagi kayak gitu kan. Harus lebih matang daripada pas perencanaan aku S1 itu kan. Jadi aku mikir kayaknya aku harus keluar deh. Meskipun banyak banget yang menyayangkan. Itu kan bener-bener kan udah kerja. Bener banget, itu tuh bener-bener banyak yang menyayangkan, bahkan bukan hanya dari temen ya, dari keluarga besar pun banyak yang menyayangkan gitu loh. Ya Allah kamu tuh udah enak loh gitu, dapat kerjaan, udah dapat gaji tetap kayak gitu, terus udah gitu kerjaanmu sesuai dengan jurusan kamu kayak gitu. Lagi masa pandemi gini. Lagi masa pandemi kamu udah dapat kerjaan tetap kayak gitu kan, maksudnya masya Allah banget gitu kan, rezeki banget. Tapi kok malah aku lepas kayak gitu kan? Kenapa ya? Karena itu aku mikir ini tuh nggak sesuai tujuan aku kayak gitu kan. Kamu ada merasa nggak nyaman juga? Aku juga ngerasa nggak nyaman gitu. Karena ada sesuatu hal lah ya yang itu bertolak belakang dengan prinsipku, yang membuat aku gelisah, yang membuat aku risih kayak gitu. Sedangkan aku nggak bisa jujur tentang hal ini ke yayasan tersebut kayak gitu kan. Jadi aku lebih baik kayaknya keluar deh kayak gitu. Meskipun ya sebenarnya kalau misalkan yayasan tersebut masih maksudnya ada pekerjaan yang benar-benar banyak, aku mau bantu kayak gitu. Gitu sih. Iya, soalnya kalau kata Mas Panji itu, tau nggak Panji? Enggak kenal. Pragiwaksono. Enggak kenal sih, belum kenalan. Kok nggak kenal? yang stand up itu loh. Dia ngomong, dia kan punya nggak tahu itu apakah perusahaan, pokoknya dia punya karyawan gitu kan. Kalau kalian kerja di sini terus kalian gak nyaman, pokoknya kalian ngomong aja dan pindah kerja dari saya. Buat apa kalian kerja gaji tinggi tapi gak nyaman kan? Kamu ngerasa itu juga? Iya, nggak nyaman. Ya mungkin kalau orang di luar lihat
hanya sekedar materi itu ya? Sekedar lihat enak kayak gitu kan. Tapi mereka nggak tahu yang dijalani di dalam ini kita nggak sesuai dengan prinsip kita itu memang nggak enak. Bener banget, itu bertolak belakang banget sih. Dengan gitu. tujuan hidup kita. Bener banget. Nah itu jadi, dan aku milih keluar itu udah jauh-jauh hari, udah bener-bener 4 bulan sebelum aku keluar. Aku tuh udah mikir banget tahu gimana caranya keluar ya kayak gitu kan. Gimana caranya keluar. Tunggu, gitu. Informasi dari itu udah berapa lama? Informasi mana? Dari yang kamu, pondok. Iya. Itu ngedadak banget malah. Ngedadak. Awalnya aku tuh daftar Indonesia Mengajar. Itu kan kayaknya kalau aku keterima ini ya aku ngambil Indonesia Ngajar dong kayak gitu kan. Akhirnya ya udah, terus aku daftar. Alhamdulillah tuh seleksi pertama lolos. Seneng banget kan. Tapi nggak tahu kenapa hati tuh kayak pesimis nggak lolos pas nanti tahap 2-nya wawancara gitu kan. Terus pas wawancara aku kan doa gitu kan ke Allah, ya Allah kalau misalkan ini yang terbaik ya mudahkan, kalau misalkan enggak ya berikan aku yang lebih terbaik gitu daripada ini. Dan qadarullahnya pas wawancara banyak banget halangan. Mati lampu pertama, laptop nggak ada, terus sinyalnya jelek banget. Tapi alhamdulillah sih wawancara tuh selesai kayak gitu kan. Tapi halangannya banyak banget ini kan. Terus ya Allah, apa ini tanda-tanda nggak engkau ridhoi kayak gitu kan, nggak engkau izinkan kayak gitu. Cuma ya lagi-lagi aku minta yang terbaik lah kayak gitu. Dan ternyata qadarullah nggak diterima gitu kan. Sempet ini sih, ya Allah kok nggak diterima kayak gitu kan. Tapi setelah beberapa saat waktu itu aku lagi ngerjain tugas di yayasan. Ngerjain tugas yayasan di suatu tempat gitu kan. Ku mikir kan, di situ sampai scroll kan. Ya Allah, daftar S2 kayaknya enak, tapi kan belum ada persiapan sama sekali gitu kan. Nah, lagi scroll, temen tuh ngechat gitu kan. Sil, ada lowongan nggak di yayasanmu kayak gitu. Nah, nggak aku jawab, tapi aku jawab balik kayak gini. Aku tanya balik, kamu sekarang emang di mana? Terus dia bilang, aku di pondok di Nganjuk kayak gitu kan. Hah? Pondok apa kayak gitu. Terus pondok ini kayak gitu. Biayanya berapa? Gratis Sil, beasiswa kayak gitu. Terus kapan buka pendaftaran? Sekarang juga bisa. Nah, dia bilang kayak gitu, detik itu aku daftar. Jadi kalian kayak tukaran nggak? Iya, tapi dia nggak jadi ke yayasanku. Karena aku udah di sana. Oh gitu. Jadi dia sebenarnya butuh temen gitu kan. Nah terus detik itu juga aku langsung daftar, dan detik itu juga aku alhamdulillah diterima lolos beasiswa santri. Langsung rasanya ya Allah. Airnya keluar. Yang enggak juga sih, enggak detik itu juga sih. Kayak seminggu, 2 minggu tuh baru aku keluar. Ya Allah. Tapi dari situ tuh ya Masya Allah banget gitu. Tapi aku nggak menyadari kalau itu yang terbaik. Pas aku kesana itu aku baru menyadari gitu kan. Menyadarinya gimana? Ya aku di sana alhamdulillah sama orang-orang yang bisa dibilang sefrekuensi lah ya. Maksudnya ya sama lah kayak gitu, tujuannya sama kayak gitu. Terus ditambah lagi di sana aku banyak waktu luang buat mengupgrade diri aku sendiri buat persiapan S2 tadi gitu kan. Ditambah di sana itu ada program juga kan, program belajar bahasa kayak gitu. Jadi ya Allah alhamdulillah gitu, berarti emang ini yang terbaik. Coba kalau misalkan waktu itu aku keterima Indonesia Mengajar, aku sama-sama alasan aku sama-sama dia tuh bertolak belakang dengan prinsip aku. Karena kan kumpul sama cowok gitu tadi kan, terus tinggal di desa gitu yang belum tahu aku desanya itu Islam apa enggaknya, budayanya kayak gimana, kayak gitu kan. Susah beradaptasi lagi kan. Kayak gitu. Mungkin Allah ya pokoknya Allah itu selalu memberikan yang terbaik buat hambanya kayak gitu kan. Dan itu aku benar-benar ya Allah alhamdulillah. Dan aku di sana benar-benar gratis lagi. Semuanya, dapat kasur iya, dapat lemari iya, makan gratis. Makannya semua. Gratis. Makan gratis, tapi tinggal masak sendiri aja kayak gitu. Pokoknya di sana tinggal ngaji aja udahan. Akhirnya gimana kamu tuh bisa memutuskan untuk pindah gimana ya? Bukan konsul sih, ngabarin orang di yayasan itu gimana? Aku tuh istihoroh dulu sih sebelumnya. Istihoroh. Kan mungkin kan tiba-tiba, Pak, saya udah nggak nyaman. Enggak, aku nggak sejujur itu sih. Aku istihoroh dulu. Istihoroh kan itu nggak cuma buat pilihan kan, tapi untuk memantapkan hati kan. Aku ya Allah, aku kalau misalkan kalau
engkau emang menakdirkan aku di sini ya tolong mantapkan hati aku gitu dan bantu buat ngomong ke yayasan kayak gitu. Dan qadarullah tuh kayak benar-benar dipermudah gitu loh. Kayak ya udahlah, kayak yayasan tuh ya udahlah kayak gitu. Iya, ini kan untuk kebaikan kamu juga. Kayak ya udah kayak gitu. Jadi ya Allah alhamdulillah kayak gitu kan. Dipermudah gitu buat keluar, dan orang tua pun juga mendukung kayak gitu. Jadi kayak nggak menyayangkan gitu kan, nggak kayak yang lain gitu menyayangkan untuk apa dari keluarnya itu, tapi malah mendukung. Ya udah terserah Teteh aja gitu, selagi itu yang terbaik mama selalu dukung kayak gitu kan. Dan mama itu juga kan cita-cita orang tua gitu kan, pengen anaknya itu lanjut studi. Jadi selama di sana ya sekalian mempersiapkan kayak gitu. Itu sih. Akhirnya udah konsul udah ngobrol sama yayasan, akhirnya sekarang udah pindah. Sekarang pindah. Udah. Dan target terbesarnya apa, Mbak Silvi? Target terbesar gimana? Atau rencana besarnya ngapain itu kan? Kan ini tunggu pondoknya itu kan setahun ya? Iya, setahun. Beasiswanya setahun. Nah setelah setahun itu? Harapan aku ya, pokoknya selama setahun ini aku benar-benar maksimalin buat lanjut studi itu tadi, belajar. Entah itu nanti besok studinya di dalam negeri kah atau di luar negeri, yang penting aku kejar beasiswa gitu. Selama setahun ini benar-benar mempersiapkan diri aku kayak gitu. Tapi kayak sebenarnya kalau aku rasa ya, persiapan besar untuk masuk S2 itu cuma bahasa sih. Iya kan, benar bahasa kan. Soalnya juga pas masuk S2 ini juga referensinya bahasa Inggris semua. Jadi kalau kita nggak persiapan itu memang mungkin bisa, tapi lebih bagusnya dari awal sebelum masuk itu. Iya benar. Soalnya itu aku juga banyak dapat ini kan, nasihat dari mbak-mbak sebelumnya gitu kan. Silvi, kalau kamu mau S2 jangan langsung gitu kalau kamu belum siap kayak gitu, karena S2 itu benar-benar tantangannya lebih besar kayak gitu. Terus aku juga mikir gitu sih, karena aku juga belum siap juga kan kalau misalkan langsung kayak gitu. Jadi aku milih setahun ini yaitu tadi mempersiapkan benar-benar kayak gitu. Ya harapannya semoga ya setelah setahun itu aku sama Allah langsung diizinkan untuk S2. Ya alhamdulillah banget kayak gitu. Kalau pulang disuruh nikah nggak sih? Alhamdulillah orang tua nggak ini sih, nggak buru-buruin. Pikiran orang tuamu nggak kayak pikiran tetanggamu? Iya nggak, alhamdulillah nggak. Meskipun ya aku kalau pulang tuh kalau ke warung itu di ledek gini. Kan kalau di kampung kan aku dipanggil itu Nida kan. Mbak Nida nggak bosen po belajar terus. Kapan mau nikah itu tuh loh, teman-temannya udah punya anak gitu. Itu aku kayak iya, gitu, standarisasi patriarki. Orang-orang di kampung itu kayak gitu kan. Cuma ya tak senyumin aja. Iya, apalagi kalau perempuan kan, setiap pulang itu suka diperhatiin. Iya benar. Padahal kita nggak minta makan dari mereka. Cuma emang itu udah. Mau nikah umur berapa kan? Yang hidup kita kan. Ngapain sih ngatur-ngatur gitu kan? Cuma nggak apa-apa sih, itu salah satu bentuk kepedulian mereka ke aku. Iya, mereka peduli berarti. Peduli banget, perhatian banget ke aku, sampai ngeliatin aku, tanya kok belum nikah. Berarti kan mereka peduli banget dong ke aku. Aku harusnya bersyukur ada yang mempedulikan aku. Husnuzon. Husnuzon luar aja. Biasa. Ya daripada seudon dipikir pusing, mending husnuzon aja. Santai aja. Jadi rencana besarnya itu mau masuk S2 itu ya? S2 itu, ya semoga minta doanya ya teman-teman semuanya. Ya, amin. Semoga setelah dapat selesai beasiswanya, masuk S2. Habis S2? Habis S2 apa ya? Coba tebak. Coba teman-teman tebak. Tapi orang tua nggak suka kasih pilihan gitu, kamu mau nikah aja atau kuliah? Enggak. Pokoknya alhamdulillah banget ya Allah, orang tua itu memasrahkan semuanya ke aku pilihan. Pokoknya pilihan tuh semua terserah aku. Kalau dari keluarga? Keluarga besar, kalau keluarga besar tuh kurang tahu ya, intinya mereka juga sebenarnya cuek, cuma kemarin menyayangkan aja sih yang kemarin. Oh, yang pindah kerja itu? Yang pindah kerja itu. Tapi kalau soal itu nggak ada ya? Nggak ada sih. Karena ya, apa ya, aku emang cucu pertama kan. Cucu pertama, anak pertama. Tapi alhamdulillah nggak ada kayak tuntutan harus nikah buru-buru, kayak gitu. Ya alhamdulillah lah, pokoknya untuk urusan nikah tuh nggak terlalu diburu-buru banget kayak gitu. Penting aktualisasi diri. Itu sebenarnya nikah itu mungkin perlu direncanain ya, tapi pada akhirnya kita nikah juga sebenarnya. Iya, penting persiapan dulu kan, sekolah dulu. Iya. Gitulah pokoknya. Karena terus aku juga kalau misalkan nikah itu aku punya punya plan. Jadi aku pengen nikah tuh yang nggak cuma nikah,
paham nggak sih? Iya, ada tujuan yang pengen aku raih di nikah tersebut kayak gitu. Membangun peradaban dari anak. Besar banget sih. Pokoknya aku tuh nggak pengen cuma sekedar nikah doang gitu loh. Ya pokoknya aku pengen bener-bener yang cari yang sevisi, yang semisi, yang bener-bener emang yang nikah itu adalah membuat aku tuh lebih baik kayak gitu. Dan lebih produktif kayak gitu dibanding sebelumnya. Iya, aku juga mikirin gitu. Misalnya kalau aku nih cita-citanya pengen buat, mungkin kita kalau ada rezeki ya, kita buat yayasan atau apa. Kalau bisa itu pasangan kita tuh yang mendukung itu. Betul. Yang mendukung. Jangan sampai kita ingin ngurus misalnya anak-anak kan, anak-anak yang misalnya tim piatu untuk kita sekolahkan. Tiba-tiba pasangan kita nuntut, kok kamu lebih ini dia daripada ya. Gimana? Bener. Emang pokoknya harus visi misi sevisi semisi itu perlu banget kayak gitu. Seiman gitu. juga. Seiman juga lah tentunya. Gitu guys. Ya, terima kasih banyak Mbak Silvi, ceritanya sangat motivasi kita. Amin. Apalagi insyaallah. kaum rebahan ini ya. Kaum rebahan. Ya, yang sekedar kuliah sebenarnya ya mungkin Allah itu memang adil ya. Ada yang dibagi dengan aula kasih harta lebih, tapi dianya kuliah nggak perlu effort yang lebih kan. Tapi ada juga orang yang dikasih kekurangan dari sisi, misalnya dari sisi ekonomi, tapi Allah beri dia kekuatan untuk alhamdulillah untuk bertahan hidup kan. Intinya ya sama-sama mesti berjuang sih sebenarnya sih. Benar-benar. Ya, terima kasih banyak waktunya Mbak Silvi. Semoga cita-citanya tercapai. Ya, semoga Mas Ozi juga ya kontennya ini YouTube-nya semakin Masya Allah lah. Amin. Ini biar ngisi-ngisi waktu aja sih. Iya benar sih. Ya, terima kasih Mbak Silvi waktunya. Ya, makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.